Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau share ke kalian tentang pengalaman aku ngejalanin tes CPNS di masa pandemi. Apa aja sih yang berbeda dari tes-tes sebelumnya? Terus bagaimana sih tipsnya biar kita bisa lolos tes CPNS? Stay tune terus ya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Bye-bye. Oke, jadi langsung aja ya. Aku mau cerita ke kalian. Aku tahun 2019 itu pertama kalinya ikut yang namanya tes CPNS. Ya, berhubung bulan Maret itu kan kita mulai masa pandemi ya. Jadi itu berbeda banget tesnya dari sebelumnya, dari yang sebelumnya biasa aja, seperti yang sudah ada tahun lalu itu ya. Begitu masuk masa pandemi, itu Panselnas merubah semua aturannya untuk tes SKB yang aku jalanin. Jadi protokolnya itu sangat ketat banget ya. Yang pertama, kita tuh harus isolasi mandiri dulu sebelum tes, itu kurang lebih sekitar 7 hari. Jadi 7 hari kita disarankan untuk di rumah aja sebelum mengikuti tes. Nah, begitu menjalankan tes, pertama kali datang itu kita langsung diukur suhunya untuk mengetahui suhu kita berapa. Nah, kalau kita misalnya demam, itu nanti petugasnya langsung menyuruh kita untuk mengambil jalur yang lain. Kemudian setelah cek suhu, kita langsung diarahkan untuk cuci tangan. Setelah cuci tangan, nanti kita akan di screening barang bawaan kita, kemudian masuk ke meja pendaftaran, terus mengikuti alur-alur lain yang sesuai dengan tahun kemarin sebenarnya. Cuman yang beda di masa pandemi ini itu adalah tata letak bangku kita waktu ujian yang semula itu sangat dempet banget, bahkan bisa hadap-hadapan gitu ya. Di masa pandemi ini bangkunya itu diberi jarak, jadi ada jaraknya. Terus juga satu kali sesi ujian itu pesertanya dibatasin juga, jadi nggak banyak. Terus juga wajib pakai masker, face shield, juga ada juga sih yang pakai sarung tangan. Nah, itu opsional aja, bisa dipakai bisa enggak. Yang penting itu kita harus pakainya masker. Terus selain itu juga dari pihak panitianya sendiri itu menyiapkan ruangan khusus. Ruangan khusus tersebut digunakan bagi teman-teman yang suhunya tadi di atas normal, atau mungkin demam, atau mungkin juga sudah positif COVID ya. Jadi tetap dari panitia atau Panselnas itu memperbolehkan untuk mengikuti ujian, atau jika memang kondisinya buruk itu nanti bisa diberikan jeda waktu beberapa hari setelah ujian, kemudian ikut ujian susulannya. Jadi mereka fair ya. Itu yang di tahun 2019 ya teman-teman. Nah, kabarnya untuk di tahun 2021 ini kan akan buka lagi tes CPNS-nya, tapi dengan tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Mungkin kurang lebih ya akan seperti tahun yang 2009 itu ya. Cuman di sini kabar terbarunya itu justru akan lebih dipermudah lagi ya, dimana peserta nanti untuk unggah dokumennya itu minimal, karena dari Panselnas itu sudah mensinkronkan dengan data diri kita, misalnya NIK, terus nama, itu sudah disinkronkan dengan data-data seperti Dapodik, terus Dikti. Jadi ketika nanti kita memasukkan NIK, nama, dan sebagainya, itu nanti akan langsung muncul kita tuh dari instansi mana, pernah kuliah di mana, jurusan apa, akreditasinya apa, IPK berapa, itu nanti langsung akan sinkron dan muncul di situ. Jadi kita tidak perlu mengunggah dokumen itu. Untuk kabar terbarunya sih masih itu. Untuk jadwal selanjutnya tanggal berapa, nanti kita tetap akan ikuti informasi selanjutnya lagi. Nah, buat teman-teman nih, persiapan ya, ada tipsnya buat lolos CPNS aku yang tahun kemarin itu ya. Yang pertama, kita harus rajin-rajin cari info terbaru dari panitia. Kemudian juga rajin ikut-ikut grup tentang CPNS entah itu di Facebook, Telegram, atau Instagram, atau mungkin grup WhatsApp. Itu mereka akan sering-sering share tentang soal-soal seperti itu. Nah, itu tuh berguna banget, bermanfaat banget, karena dari soal-soal yang di-share itu banyak yang keluar di ujian. Nah, itu tipsnya. Kemudian setelah itu kalian juga tetap harus belajar semua materi dari kisi-kisi yang udah di-share. Nah,
soal-soal yang keluar itu benar-benar sesuai dengan kisi-kisinya. Jadi kalau kalian benar-benar udah belajar dari kisi-kisi itu, insya Allah nanti akan mudah, setidaknya ya lulus lah dari passing grade yang udah ditentukan. Terus yang paling penting adalah banyak-banyak latihan soal, karena soal CPNS itu banyak yang soalnya panjang-panjang kayak cerita gitu, terus jawabannya itu hampir mirip. Nah kalau kita nggak sering-sering latihan soal, nanti biasanya kita akan kehabisan waktu, banyak-banyak tryout juga untuk manajemen waktunya. Nah terus ada kan teman aku, ada beberapa lah yang DM aku itu tanya, tipsnya gimana sih kak, buku apa sih yang dipelajarin sampai kakak bisa lulus tes CPNS gitu kan. Nah di sini aku kasih tahu ke kalian ya, bahwa aku tuh sama sekali nggak pernah beli buku-buku untuk CPNS seperti itu. Aku pure belajarnya itu dari kisi-kisinya itu. Kisi-kisinya itu aku cari, kemudian aku rangkum di buku kayak gitu. Soalnya aku tuh tipe orang yang nggak bisa belajar kalau nggak nulis ya. Jadi kenalin diri kalian sendiri, kalian tuh nyaman belajar dengan cara apa gitu. Yang penting apa yang kalian pelajari itu bisa masuk, bisa kalian serap, dan bisa kalian ingat. Terus juga aku tuh pure belajarnya itu dari grup-grup yang tadi udah aku jelasin, dari grup Telegram, grup Facebook, grup WA. Terus juga aku belajar semuanya dari YouTube. Dari YouTube itu kan udah banyak banget, kalian searching aja misalnya pembahasan soal TIU, TWK atau yang lain tuh banyak banget di YouTube, bisa kalian tonton dan itu up to date banget. Penting, dan menurut aku sangat cocok banget deh sama kisi-kisi yang nanti akan dikeluarin. Nah, kenapa itu penting banget? Karena para YouTuber itu sudah mensinkronkan antara soalnya sama kisi-kisi dari Panselnas. Jadi, soal-soalnya itu udah pasti banyak-banyak yang nyantol gitulah. Tetap semangat untuk teman-teman pejuang CPNS. Semoga di tahun 2021 ini banyak teman-teman yang lolos dan menjadi ASN. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.